Oh, sedang dalam perjalanan ya, Kak. Wah, terima Ya, kasih sudah maaf ya. menyempatkan waktunya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Dalam live kali ini, kebetulan yang sudah gabung nih, Kak, dalam live kali ini pembicaranya masih dalam proses dua. Untuk Mas Abar masih dalam proses nih karena belum bergabung dalam live. Juga Mbak Meatri masih kan ditunggu. Terima kasih untuk Mbak Heralda yang sudah bergabung. Mungkin boleh kenalan sama Mbak Heralda ini. Mbak Heralda ini kan seorang mahasiswi ya, S2 Kimia UGM dan juga awardee dari LPDP. Wah, ini luar biasa sekali. Boleh perkenalan sedikit Mbak untuk kesibukannya mungkin Oh ya. boleh Halo, diceritakan Assalamualaikum sedikit. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heralda Faurin. Kesibukan saat ini saya lagi menempuh studi lanjut di Pasca Sarjana UGM S2. Saat ini semester 4, jadi lagi nyusun tesis ini. Ah, Detik-detik mau ini. oke. Itu aja sih kesibukannya. Ini saya Oke, udah sedang berkeluarga menyusun juga, jadi tesis ya. sambil ya, sambil ngurus anak juga. Oh, oke. Untuk saat ini sudah ada putra-putrinya, cewek atau cowok kah, Mbak? Satu Cewek mungkin. ini, cewek. Oh, cewek, waduh. Dia Ini lagi sangat bobo. luar biasa ya, Mbak. Ya. Berarti ada double, apa ya, double tugas ya. Dan berjalan Iya, beriringan, apa kerepotan atau seperti apa sih, Mbak? jujur kerepotan Cara sih ya. membagi waktu bagaimana? Eh, ya saya juga masih, karena ini kan ya sebenarnya di luar perkiraan saya. Saya di rumah itu cuma berdua nih sama suami, jadi nggak ada mertua di Wonogiri, ibu saya di Pekanbaru. Jadi kayak Ah, repot-repot juga nih bagi waktunya sebenarnya. Saat ini juga alhamdulillah sih waktu sempat sih pas penelitian alhamdulillah lancar. Cuma pas nulisnya ini nih ternyata bagi waktunya nggak semudah ini bayangkan. wah, tapi ini tetap luar biasa, luar biasa sekali ya, Mbak. Karena ada kewajiban di rumah, kemudian akademi masih berjalan, apalagi lanjut ke pasca sarjana. Nah, ini teman-teman bersama Mbak Heralda, kali ini kita akan berbicara soal pendidikan khususnya. Dalam quarter life crisis ini, beberapa isu yang mungkin menjadi kendala atau beban pikiran kita, mungkin teman-teman mahasiswa di sini, adalah soal pendidikan. Apakah mau lanjutkah ataupun mau langsung menikah atau seperti apa. Nah, ini semoga akan menambah wawasan atau insight untuk teman-teman semuanya. Dan saya mau bertanya-tanya boleh ya Mbak ya, satu dua hal nanti ya, supaya kita juga sharing-sharing sama teman-teman di sini. Terus teman-teman jangan lupa ya kalau misalnya mau bertanya, silakan langsung add di komentar. Kemudian mau mungkin mau ngobrol secara langsung, mau di-invite juga boleh silakan. Pertanyaan yang pertama, saya mau tanya nih Mbak, kekhawatiran yang Mbak nih ketika melanjutkan studi itu apa sih Mbak? Tentu ada ya yang menjadi kebimbangan nih. Apakah mau lanjut pasca ataupun cukup sampai S1 saja kah? Ada nggak kekhawatiran tersendiri Mbak? Kalau itu pasti ada ya. Maksudnya kan ketika ya yang tadi ya sesuai quarter life crisis itu ya. Jadi waktu pas saya skripsi itu sempat saya tuh sebenarnya nggak mau lanjut S2 tuh ceritanya. Kayak udah pusing aja gitu kan. Biasa kan biasa kalau lagi skripsi masa-masa kayak aduh udah capek nih kayaknya kalau mau lanjut. Tapi pas lulus malah bingung nih. Aduh kok kayak ada mau lanjut ya gitu. Eh, Oh, saya bingung nih, jujur saya waktu itu bingung banget ya. Saya mempersiapkan dua-duanya, jadi juga ke nyiapin CV tapi juga nyiapin kayak motivation letter segala macam lah kalau misalnya saya lanjut. Cuma saya prinsip saya kalau mau lanjut saya nggak mau pakai uang orang tua saya gitu. Ya tiap orang pasti beda-beda prinsip ya. Saya cuma mikirnya kan kalau misalnya kita udah segede ini gitu, masa sih masih bergantung pada orang tua gitu. Tapi kan makanya saya karena punya prinsip itu, jadi kalau saya lanjut saya mikirnya saya harus nyari beasiswa, dan itu kan juga ada persiapan-persiapan untuk mendapatkan beasiswa itu. Tapi yang saya persiapkan terus di tengah kegalauan saya gitu kan, ya kalau dalam Islam mungkin ada istikharah kayak gitu, saya mendapat jawaban dan itu disampaikan oleh orang tua saya sih, lanjut aja gitu. Dan saya lihat apa ya,
orang tua saya kan juga, ibu saya udah S3, terus ayah saya udah S2, jadi kayak apa ya, jadi membuat motivasi saya lah mau lanjut S2. Akhirnya pas pulang ke Pekanbaru itu ke rumah orang tua saya langsung berpikir apa lanjut aja ya gitu. Padahal waktu pas skripsi bilangnya udah nggak mau lanjut lagi deh, nggak mau lanjut lagi. Masih bimbang ya Mbak padahal ya. Terus saya lanjut. Sebenarnya Oke. kan karena saya ini sih kan tiap orang punya cita-cita yang berbeda-beda nih. Kalau saya itu pengennya tuh jadi pengajar. Jadi pengennya sih setelah itu Oh, dosen. Tapi ya kita nggak tahu, kita kan hanya pengen cita-cita tapi nggak tahu nanti setelahnya apa. Tapi saya pengen sih di bidang pendidikan lah gitu, entah itu dosen, pengajar atau apapun lah, buka-buka les-lesan atau gimana gitu ya, di bidang pendidikan yang jelas seperti itu, karena saya suka aja hmm. bertemu dengan orang, Suka mengajar, suka sharing, berbagi ilmu gitu ya berbagi Mbak ya. ya, sharing. Nah, karena ilmu tidak akan pernah habis ya Mbak, meskipun kita Iya. bagikan berkali-kali ataupun kepada siapapun juga tidak akan pernah habis. Ah, luar biasa. Itu dia teman-teman yang dapat kita ambil ya kesimpulannya. Kalau misalnya ternyata memutuskan sesuatu bukan hanya saja uh, dengan diri sendiri ya Mbak ya, tapi juga mendengarkan orang-orang lain, pihak-pihak lain yang bisa juga memberikan kita pandangan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, itu dia. Oh ya Mbak, boleh saya tanya nih Mbak, untuk mahasiswa-mahasiswa di sini ya mungkin kalau misalnya ditanya mau nggak melanjutkan studi nih lebih lanjut, dalam artian kita mematangkan pendidikan dulu sampai lebih tinggi lagi, tapi kadang-kadang mahasiswa sekarang ini khawatir Mbak dan malah jadinya ragu, kayaknya enggak deh Kak, atau mungkin udah sampai sini aja. Nah itu kira-kira kenapa ya Mbak yang membuat adanya kekhawatiran itu? Nah ini menurut pandangan Mbak sendiri seperti apa? Kenapa ada kekhawatiran itu? Gini sih, kalau saya pengalaman pribadi aja ya, dulu saya khawatir tuh karena apa, karena takut ya, kuliah tau lah ya dengan tugas-tugasnya, dengan apalagi skripsi, penelitian dan segala macam kayak gitu kan. Jadi biasanya tuh khawatirnya tuh kayak istilahnya orang-orang tuh malas berpikir lagi, ya nggak sih? Iya, iya, betul-betul. Biasanya Kayak sih beda itu yang pengalaman sebelumnya, Mbak. tapi sebenarnya setelah Oke. dijalani, nanti setelah menikah ya berpikir lagi, ketika kerja ya berpikir lagi, jadi sebenarnya hidup itu akan terus belajar dan berpikir. Setuju. Iya, luar biasa. Sudah datang juga ini bersama kita. Ada Mbak Meatri. Halo, Mbak Meatri. Oh. Ya, ini beliau adalah owner dari Hijabik, teman-teman. Adalah Mbak Meatri Kurniasi. Boleh Mbak, sebelumnya kita akan sapa-sapa dulu ya sama Mbak Meatri. Ini kesibukannya apa nih Mbak? Sedang Iya. apa nih, sibuk apa nih belakangan ini? Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jadi kalau sibuknya ya tetap sibuk ngurusin hijabik sih sebenarnya. Itu aja. Sehat-sehat ya Mbak ya, di sana ya? Iya, sehat, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini loh Mbak, kita lagi bicara soal kekhawatiran Mbak, dalam kekhawatiran yang mungkin dialami secara personal ya oleh Mbak Heralda ini, kekhawatiran ketika melanjutkan studi. Nah, untuk Mbak Melatri sendiri nih, apa sih kekhawatiran yang pernah dirasakan? Mungkin kekhawatiran dalam memulai berkarir kah? Atau bisnis ya, khususnya sedang dijalani dan masih dijalani? Apa tuh kekhawatirannya? Kemudian, mengapa sih dalam memulai berkarir atau bisnis, kok bisa seseorang mengalami kekhawatiran Mbak, itu penyebabnya apa sih? Mungkin boleh Jadi sharing karena pribadi aja. oh ya, ini emang pengalaman pribadi aja sih. Jadi Emang ya? emang semuanya itu pasti kan ada ya, ada kekhawatiran ya. Maupun kerja apapun sebenarnya ada resikonya juga gitu. Nah, di sini emang aku udah ambil dari awal pengen bisnis ya, apapun yang dihadapin walaupun emang pahit-pahitnya ya harus siap gitu kan. Nah, kekhawatirannya awal-awal sih waktu dulu masih yang aku kalau ambil segini bakal laku nggak ya, bakal nyetok banyak tuh bakal laku nggak ya, kayak gitu kan pasti ada. Sedangkan apalagi di era pandemi kemarin itu benar-benar nggak disangka gitu kan, waktu lebaran juga kayak gini juga gitu, tapi benar-benar masih anget-angetnya lah istilahnya corona itu. Nah, waktu kemarin itu emang kayak kita tuh di push buat mikir lagi gimana sih caranya buat stoknya itu bisa
muter lagi, bisa tetap bisa jualan gitu kan. Nah, di situ aku kayak bikin bukan hanya hijab aja, tapi coba bikin hampers kayak gitu. Jadi mengatasi masalah gitu loh, ada solusinya gitu. Di era pandemi ini mau ngapain ya gitu kan? Ada orang yang pengen bersilaturahmi tapi nggak bisa, nah kayak gitu. Jadi dari masalah-masalah itu menjadi peluang baru. Nah, kekhawatirannya ya pasti waktu awal pasti khawatir itu tadi. Nah, tapi akhir-akhirnya ya dihadapin aja, pasti ada solusinya gitu sih. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, soal hijabik ini mulai berdiri atau dimulai kapan sih Mbak? Jadi awalnya itu waktu kuliah semester, kalau nggak salah semester, sebenarnya hijabiknya itu dari 2015-an atau 2016 ya, lupa. Wow. Tapi aku mulai kayak coba bisnis-bisnis gitu, itu dari semester 1 atau 2 ya, semester 2-an lah. Waduh, maba ya Mbak, jadi waktu SMA itu kayak pengen kayak nanti waktu kuliah nanti aku kayaknya pengen deh punya bisnis online gitu, tapi nggak tahu sih bisnisnya apa gitu kan. Dan waktu kuliah itu kan jauh dari orang tua, nah aku anak terakhir juga, kayak orang tua tuh nggak siap anaknya tuh manja gitu, tapi di sini aku buktiin sama orang tua aku tuh bisa mandiri loh gitu. Itu sih pertama awalnya itu aja sih, kayak dari jauh orang tua itu pengen coba-coba bisnis awal-awal dari kayak jualan buku, dari buku itu loh, buku angkatan kayak gitu loh, kan pasti nitip ya ke stadion kan, bawah kan males ya kan, anak undip gak sih pokoknya anak Tembalang pasti tahu lah, kayak males gitu ke bawah gitu. Ya udah di sini aku menawarkan jasa untuk just tip ke aku gitu. Terus awalnya itu sih, terus habis itu coba-coba jualan makanan juga sama teman-teman, terus ya habis itu coba jualan reseller dulu. Awalnya reseller dari baju. Nah, reseller dari baju ini tuh dari kakak tingkat kos aku, coba-coba aku foto sendiri. Jadi aku kayak ambil dagangannya, Mbak, aku pinjem dulu ya, mau foto gitu. Jadi bener-bener 0 rupiah. Kalau ada yang bilang bisnis itu harus pakai modal, lalala, sebenarnya modal awalnya itu adalah diri kita sendiri gitu. Jadi nggak ada yang jadi pakai kamera HP gitu loh. Jadi emang awal-awal tuh ya udah nikmatin aja gitu. Dari awal itu jadi benar-benar uangnya itu dikumpulin. Jadi uang usaha sama uang pribadi itu harus dipisah. Jadi biar kayak nggak tahu ini hasilnya tuh berapa sih gitu kan. Kalau dulu kan kayak wah punya duit nih. Awal-awal kan pasti kayak gitu. Ya, tapi di situ aku kayak belajar gimana caranya manage uang itu. Jadi dari situ ada terkumpullah uang sekecil lah, dikit. Nah, aku mikir lagi, aku pengen punya brand sendiri. Jadi bertahap lah ya. Jadi awalnya reseller, pengen punya brand sendiri. Nah, punya brand itu sendiri juga sebenarnya agak-agak susah karena awalnya kan kayak mikir gimana ya untuk produksinya, bla 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 kayak gitu kan. Nah, dari situ juga kayak kita tuh ada tangga kan. Untuk kita naik level itu pasti ada masalah-masalahnya itu. Nah, awalnya reseller hijab itu awal-awal juga masih nge-reseller sih. Nah, resellernya tuh ke Pasar Johar. Jadi buat teman-teman yang dulu beli hijab aku itu masih reseller di Pasar Johar gitu. Jadi awalnya cuma ke pedagang kayak datang, Mbak, boleh nggak sih kalau aku foto dulu aja, nanti minggu depan aku balik ke sini, aku bakal beli kok, tenang aja gitu. Jadi awalnya memang nggak ada, walaupun modalnya itu udah ada, tapi aku kayak jangan semuanya dimodalin. Jadi beli setengahnya dulu atau kita coba dulu aja deh difoto-fotoin. Zaman dulu waktu Instagram tuh belum banyak yang belum banyak yang punya online shop tuh belum banyak gitu loh. Jadi enak sih. Jadi kayak foto apapun ya, Mbak, iya, fotonya tuh yang penting real aja, mereka bakal percaya. Tapi kalau sekarang kan bener-bener harus yang di konsep, gini. Nah, itu mungkin berawalnya dari semuanya tuh nggak ada yang langsung wow gitu loh. Jadi semuanya juga berawal dari kayak ya perlahan-lahan gitu. Itu berawalnya dari Wah, ini luar biasa. Ini namanya rangkaian cerita ya, Mbak. Ini kalau boleh tahu siapa sih Mbak yang jadi inspirasi, Mbak? Ini kan biasanya untuk maba-maba nih atau mahasiswa, teman-teman mahasiswa, apalagi semester-semester awal ya, mungkin belum sampai kepikiran untuk mau membuka usaha juga di samping
akademiknya, tapi di sini Mbak Metri mencoba hal yang berbeda di sini. Kira-kira ada nggak sih Mbak tokoh yang menginspirasi, siapa sih Mbak sampai sejauh ini dalam bidang usahanya mungkin, atau apa ya, yang menjadi contoh lah pertama kali ketika Mbak mulai gitu? Contoh tuh sebenarnya aku bingung juga sih siapa. Soalnya kayak dulu tuh seneng jualan, seneng beli online sebenarnya. Awalnya tuh itu. Oh, Tapi sering konsumen banget dulu ya. ketipu. Jadi waktu SMA itu udah ada teman aku yang jualan online, kok seru banget sih jualan online. Tapi waktu SMA itu kayak nurut sama orang tua dulu, nggak boleh, udah akademis dulu, oke, nggak apa-apa kan. Jadi awalnya mungkin dari temen aku kali ya, kok kayaknya seru gitu jualan online. Nah, aku pengen jualan online dari situ. Terus karena sering banget juga kayak nggak ketipu dari gambarnya gitu loh. Ketipu dari gambarnya kan sering kan ya beli online, terus tuh yang asli Gambarnya jelek ya Mbak. gitu. Nah, berawal dari situ juga kayak aku pengen punya online shop tuh yang benar-benar real gitu loh. Kayak aku foto sendiri dari awal pun, walaupun nggak punya gadget yang bagus, nggak punya kamera yang bagus, belum ada model pun, aku tetap harus foto sendiri kayak biar kasih tahu tuh kalau online shop tuh nggak semuanya kok yang kayak palsu lah atau skemanya jelek gitu, kayak gitu sih dari awalnya. Oke, wah, luar biasa ini. Berarti emang keluar dari zona nyaman juga, kemudian mau ambil resikonya ya, memulai sedikit demi sedikit itu ya Mbak ya. Terus saya mau tanya lagi nih ke Mbak Heralden. Karena tadi Mbak Melati udah jelaskan sedikit banyak tentang cara nih, bagaimana dia memulainya, kemudian merintisnya, hingga bertahan sampai sekarang. Kalau menurut Mbak Heralda sendiri, bagaimana sih Mbak cara untuk kita bisa mempersiapkan diri agar kita maksimal ketika melanjutkan studi? Nah ini persiapan-persiapan apa aja yang dibutuhkan supaya kita sudah yakin betul ketika kita mau melanjutkan studi, supaya kita apa ya, jelas tujuannya. Boleh Mbak dijawab, silakan. Ya, kalau dari saya sendiri ya, waktu persiapan mau lanjut studi, saya tuh kebanyakan silaturahmi dulu nih ke dosen-dosen. Kan dosen-dosen yang lebih berpengalaman nih, ya kan. Jadi saya silaturahmi ke dosen-dosen, yaitu sekedar mencari referensi, kira-kira universitas mana yang untuk menunjang ilmu kita yang mana. Kadang kan tiap universitas itu beda-beda. Setelah dapat nih, oh iya saya pengennya ke UGM. Akhirnya saya menyimpulkan saya pengennya ke UGM. Nah, pasti kan beda-beda nih. Setiap universitas itu biasanya ada syarat-syaratnya apa. Tapi yang paling umum biasanya di setiap universitas ada di pascasarjana itu biasanya TOEFL ITP, ya kan? Kalau misalnya di UGM itu ASEP, pokoknya terkait bahasa Inggris. Nah, saya sih bahasa Inggris saya nggak jago-jago banget nih, jadi saya butuh persiapan ekstra juga nih untuk menyiapkan bahasa Inggris tersebut. Jadi waktu itu saya juga belajar. Tapi kalau TOEFL otodidak sih, jadi beli bukunya terus kerjain sendiri. Dan kalau di UGM itu nggak cuma TOEFL, ada kayak apa ya, TPA gitu, sejenis TPA. Tapi di UGM itu beda lagi namanya. Jadi sejenis tes TPA gitu. Itu juga saya juga belajar lagi nih TPA-nya. Terus kimianya juga nih, biasanya nih kita kan kalau kita udah lulus kadang juga udah lupa nih dulu semester 1 belajar apa sih, semester 2 belajar apa. Iya, betul. Pas masuk di tes harus diulang lagi. Iya, di tes itu juga ada tes tentang kimia juga, jadi itu saya harus belajar lagi nih dulu belajar apa lagi, semester 1 belajar apa, semester 2 belajar apa. Itu lebih ke kotak-kotaknya sih. Kalau di kimia pasti beda-beda lah tiap jurusan ya, ada yang belajar apa dan segala macam. Jadi lebih saya persiapannya yang lebih mendalam waktu bahasa Inggris, terus TPA sama ya kimianya juga. Sama mempersiapkan ini sih, ilmu tesis. Oh, semester 4 ya Mbak ya? Enggak, waktu pas mau masuk S2 itu saya juga harus ada bayangan lah ya, kira-kira tesis itu apa. Tapi ya walaupun nyatanya beda, jadi jalanin saja. Wah, ini luar biasa nih. Wanita yang menginspirasi juga ya teman-teman ya dalam pendidikannya S2. Nah ini saya mau nyapa lagi teman-teman di sini. Teman-teman kalau misalnya mau ajukan pertanyaan, silakan ketikkan saja di kolom komentar. Nanti
ada sesinya sendiri ya untuk teman-teman, boleh saya bacakan pertanyaannya, kemudian kita diskusikan bersama nih. Atau mungkin teman-teman punya apa ya, permasalahan atau mungkin hal-hal yang mau didiskusikan, dibicarakan, silakan, tentunya berkaitan dengan pendidikan dan juga tentang karir. Nah, itu dia. Silakan ya teman-teman, saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Sudah banyak nih yang join. Oke, kita mau lanjut lagi ke apa ya, ke Mbak Mayatri ya. Boleh tahu ya Mbak, ketika pandemi seperti ini ya, semuanya berubah, hampir semua aspek berubah secara total. Nah, kira-kira ada nggak sih Mbak tantangan tersendiri dalam mempertahankan bisnis di kala pandemi Mbak seperti ini? Nah, kemudian tantangan cara untuk menghadapi tantangannya itu seperti apa sih kalau menurut Mbak Mayatri untuk survive tentunya? Oke, jadi kalau aku sendiri tadi membaca peluang dari masalah tersebut gitu. Yang awalnya kayaknya pandemi ini kayak bakal gimana ya, bakal lama banget gitu-gitu kan. Nah, aku di sini juga menyesuaikan di era pandemi ini. Ketika orang-orang pasti akan menghemat budgetnya buat yang kebutuhan primer tuh, kebutuhan primer dulu, udah baru yang lainnya gitu. Nah di situ aku kayak ngerasa nggak usah, kalau aku sih tetap untuk jualannya untuk produk-produk yang baru juga masih, cuma untuk produk yang terbaru itu jangan porsinya tuh yang terlalu mewah atau tersier banget gitu, tapi tetap bisa buat dinikmati orang-orang banyak juga, dan sesuai dengan porsinya gitu. Yang awalnya kayak gitu sih. Terus habis itu juga kita coba eksplor lagi yang lain. Jangan cuma seumpamanya aku jualan hijab ya udah hijab aja terus habis itu kita coba cari peluang lain. Ternyata di era pandemi ini orang tuh suka pakai hijab tuh yang simpel-simpel karena juga WFH kan. Jadi kayak biar memudahkan mereka untuk WFH itu. Jadi kayak hijab langsung kayak gitu. Terus habis itu yang tadi hampers. Nah, nanti kan ini juga dilarang mudik lagi kan ya. Nah, itu adalah peluang lagi untuk hampers lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya sebenarnya semuanya itu tergantung kitanya lagi gitu, balik ke kita lagi. Gimana caranya kita memanfaatkan keadaan tersebut gitu. Walaupun itu keadaannya kayaknya sulit banget ya, tapi kalau kita coba cari peluangnya lagi, explore lagi, pasti insya Allah bakal bisa. Dan bakal kayak yang penting kita usahakan yang terbaik dulu biar nanti dikasih jalan aja gitu. Oh gitu. Boleh dong Mbak tanya ya Mbak, dalam masa pandemi ini suka nggak sih Mbak ngerasa capek ataupun kayaknya ini stuck di sini aja gitu? Lalu jalan keluarnya itu seperti apa sih Mbak? Atau mungkin Mbak di sini sama tim juga atau dibangun individual aja kan Mbak hijabik ini? Ya jadi kalau hijabik di sini udah pakai tim. Jadi kalau kita saling menguatkan ya, dan aku selalu ngomong, udah yang penting kita lakukan yang terbaik aja, pasti nanti ada jalannya gitu. Walaupun akunya tuh pasti drop banget gitu kan. Ya Allah, aku mikir gimana ya, ini bulan besoknya lagi mau produk apa lagi deh yang bisa buat cari peluang lagi. Ya pasti adalah sisi down-nya, insecure-nya, lihat pasti semua bisnis ini lagi kayak down-downnya juga, tapi dimana ya udah saling menguatkan aja juga, terus saling pembisnis juga. Biasanya kita kayak lebih sharing-sharing aja atau dukung produk-produk teman-teman kayak gitu, semuanya kita beli produknya, terus kita promosiin, itu juga kayak menambah semangat kita sih menurut aku kayak gitu. Jadi buat teman-teman nih seumpamanya kalian beli di temannya atau apa gitu, coba aja share aja produknya teman kalian, itu kayak rasa semangat lagi buat di era pandemi ini seperti itu sih. Jadi kalau semuanya lagi, tapi sangat berharga ya Mbak ya. Jadi kayak seumpamanya kita tuh pandemi semuanya kayaknya di sektor apapun lagi down-downnya, insecure sama keadaan ini, kapan sih berakhir kayak gitu. Jadi ya kita saling menguatkan aja satu sama lain gitu sih. Wah, oke, luar biasa. Nah ini udah muncul nih beberapa pertanyaan, tapi kita tahan dulu untuk Mbak Mayatri. Kita mau tanya lagi ke Mbak Heralda ini Mbak. Mungkin bisa dikatakan mahasiswa sekarang ya Mbak, mahasiswa yang S1 mungkin ataupun teman-teman siswa di sini, bagaimana sih Mbak cara untuk menghilangkan rasa bosan dalam kita melanjutkan studi Mbak? Karena pasti di pertengahan ya
eh, capeknya ada, seperti bisnis ada capeknya, ada rasa stucknya di situ. Nah, untuk kita meng-up lagi semangat itu, tips dan trik yang dilakukan oleh Mbak Heralda ini seperti apa sih, Mbak? Mungkin boleh dibagikan sama teman-teman di sini. Beda-beda ya tiap orang. Gini sih sebenarnya tiap orang pasti punya cara masing-masing untuk mengatasi bosannya gitu. Waktu itu saya pernah juga tuh tanya teman saya, kalau teman saya mungkin nonton drama Korea, nah gitu kan. Tapi kalau saya pribadi itu Sama kok. kalau saya Sama ya? Healing. ya ibarat kata me time lah ya, me time. Kalau saya pribadi lebih suka jalan-jalan gitu, menikmati alam. Kalau kan udah nikah jadi bisa ngajak pasangan, tapi kalau yang belum nikah mungkin bisa ngajak teman-teman ngobrol sekadar berbagi dengan teman-teman, kan itu juga melepas rasa penat kita, melepas rasa bosan kita gitu sih. Apalagi yang masa-masa di tugas akhir nih, yang kalau S1 skripsi, S2 tesis itu pasti lagi pusing-pusingnya, apalagi kalau misalnya gagal lah atau disuruh revisi lagi, nah itu kan pasti pusing-pusingnya lah ibarat kata. Perlu teman kita, perlu berbagi, kalau kesah kita tuh perlu dibagi. Oke. Juga dukungan dari orang-orang terdekat ya Mbak sangat penting ya kalau misalnya kita stuck di suatu titik, karena kadang nggak bisa ya dengan membaca saja atau kita dengan diri sendiri kita coba berpikir positif, kadang susah ya kalau misalnya nggak ada dukungan dari orang lain yang masuk ke telinga kita Kak, atau yang membangun kita, itu dia. Oke, ini banyak pertanyaan, coba kita tanyakan juga lagi ke Mbak Meapri lagi ya Mbak. Oh ya, sudah lagi proses bergabung nih. Ada Mas Abar. Sambil kita tunggu, boleh tanya-tanya lagi ke Mbak Meapri lagi. Ada yang tanya, Kak, dari Fahira Aulia. Kak, bagaimana cara menghadapi rasa takut atau insecure dalam dunia perbisnisan? Oh, mungkin tadi udah disinggung ya. Mungkin tambahkan sedikit lagi, boleh, Mbak? Oke. Jadi bentar. Oh ya. Jadi untuk rasa insecure tadi ya, kamu jangan lihat deadline dari teman kamu, tapi kamu lihat deadline dari kamu sendiri dulu. Emang sih pasti rumput tetangga lebih bagus, cuma itu buat gambaran aja. Jangan jadi kayak kita tuh, nah dia udah bisnisnya sampai sini, masa aku masih di sini aja. Nah itu kalau aku malah jadi motivasi. Jadi wah kalau dia udah kayak gitu berarti aku kayaknya masih kurang evaluasi nih. Kurang apa sih sebenarnya kok dia jadi kok kayaknya dia lebih cepat, bukan lebih cepat ya, tapi waktu kita tuh berbeda sebenarnya. Itu sih yang poin pertama, kita nggak boleh rasa kayak aku belum sukses deh, kayaknya belum kayak dia yang bisa beli ini beli itu sendiri dan lalalala kayak gitu. Jadi deadline kita tuh sendiri-sendiri gitu, ya udah nikmatin aja gitu. Proses itu pasti ada, dan aku orang yang sangat menikmati proses sih sebenarnya. Jadi kalau dari dulu nggak nikmatin proses nggak sampai sekarang gitu kan. Jadi waktu dulu aku panas-panasan, ya pasti ada ngeluhnya, tapi nikmatin aja. Aku kayak mikir ini pasti ada kok titiknya dimana aku bisa ngerasain nyaman atau suka sama pekerjaan aku sekarang kayak gitu. Terus habis itu kalau kalian udah di tahap dimana udah merasakan nyamannya atau enaknya, itu pasti kan ada rasa jenuh lagi ya, mungkin rasa jenuh lagi. Nah itu aku pasti kayak inget-inget dulu waktu belum seenak ini tuh kamu untuk ke level ini tuh kayak gimana gitu. Jadi buat usahanya ya Mbak, ya, seberapa jadi besar kalau ya? buat mau berhenti di tengah-tengah seumpamanya kayak gitu, kamu coba lihat masa lalu juga, enggak masa lalu sih, kayak Throwback ya Mbak, belakang throwback. ya, lihat kamu tuh awalnya kayak gimana sih buat bangun usaha kamu atau buat bangun pekerjaan kamu. Semuanya kamu kerja nggak cuma bisnis aja ya, kerja pun ya, kalau kerja kan juga pasti tes sana sini, ke kota sana sini, terus habis itu dapat kantor, aku pengen resign deh kayaknya capek, toksik banget deh kerjaan gitu-gitu. Jangan kayak gitu, karena semuanya tuh pasti ada toksiknya. Nggak semua jadi semua kerjaan sih bahkan ya pasti ada toksiknya, tapi di mana toksik itu membuat kita lebih kuat apa enggak gitu. Kita coba lihat masa lalu kita, kayak susah tahu di level ini ngapain aku harus insecure sih sama diri aku sendiri, coba lagi bangkit lagi. Kita bisa. Oke, luar biasa. Ini untuk siapa tadi?
untuk Kak Fahira nih yang sedang takut atau insecure dalam memulai dunia dan berbisnis. Itu dia motivasi dan saran dari Mbak Meltri. Ini Kak Fahira kalau boleh tahu mau ngapain? Boleh komen dong. Mau bangun usaha apa sih? Usaha apa yang mau dirintis dari Kak Fahira Aulia 09 itu. Nah, sudah bergabung sama kita ada Mas Salahuddin Abdul Jabar. Halo Mas, selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Mas, jangan ngomong. Waalaikumsalam. Maaf nih, lagi di gudang kelapa. Oke, Mas. Oke, nggak masalah. Untuk suara aman ya, Mas? Apa? Suaranya aman ya, Mas? Aman. Ini pakai Aman, wifi oke. aman. Oke. Boleh dong, Mas. Kan kedua bicara kita itu sudah berkenalan ya, Mas. Tadi Mbak Meltri dan Mbak Heralda. Boleh dong, Mas Abar menceritakan kesibukannya saat ini dan juga singgung sedikit boleh tentang Ridwan Buya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah ada yang kenal ini. Kayaknya ini kenal Mas Ihsan ini. Oke. Halo. Oi, Mas Bro, Mas. Halo. Ya. Oke, ya perkenalkan nama saya Muhammad Salahuddin Abdul Jabar. Sekarang S1 Teknik Perkapalan belum tamat, sebenarnya udah tamat 3,5 tahun, tapi karena kerja, karena lomba juga sekarang ini nambah semester karena memang ikut beberapa lomba di Undip. Alhamdulillah Rendang Buya tuh ada 4 lomba besar di Undip, kita masuk semua. Wow. 2 lomba besar kita udah menang, udah ini, dan alhamdulillah sekarang ya ini udah ada pengembangan ke pakai kelapa sendiri. Terus juga udah banyak lah alhamdulillah pengembangannya. Mau cerita apa ini? Seputar Rendang Buya. Ya saya Boleh itu Mas cerita ya, Mas. Jadi kita sudah bahas Mas sama Mbak Heralda dan juga Mbak Meltri ini seputar kekhawatiran karena quarter life crisis ini. Nah, kekhawatiran kita melanjutkan pendidikannya S2 kemudian meniti karirnya untuk Mbak Meltri ini. Nah, kalau menurut Mas Abar ini ada nggak sih Mas kekhawatiran yang dimulai atau kekhawatiran yang didapatkan ketika mau memulai berkarir atau berbisnisnya? Kan Mas Abar ini juga mulai Rendang Buyanya juga dan mungkin menikah juga di usia muda ini. Untuk teman yang belum menikah di usia muda ini kekhawatirannya seperti apa? Oke, sebenarnya ini perjalanan panjang banget ya. Saya pertama kali buka Rendang Buya setelah menikah. Itu saat Rendang Buya setelah menikah. Ini aku pengen diceritain jadi lama, bisa berjam-jam sebenarnya. Tapi singkatnya karena dulu saya pondok gitu kan. Kemudian juga yakin udah biasa sibuk juga, udah biasa banyak kegiatan. Jadi waktu kuliah itu kaget gitu kan. Saya kira kuliah itu akan lebih sibuk daripada di pondok. Soalnya di pondok, dulu pesantren, saya pesantren, juga pelajaran umum juga ada. Jadi orang itu mata pelajarannya cuma 16, SMA kita sampai 24. Nah, itu belum lagi untuk hafalan. Terus saya juga lomba-lomba. Jadi waktu di SMA itu saya lomba nasional, bisa juara dan alhamdulillah masih masuk 10 besar. Nah, karena dengan kesibukan yang kayak gitu jadi jam 4 sampai jam 10 itu udah kegiatan. Nah, saya ngerasa ini kalau akan terlena ketika masa remaja ini dihadapkan dengan masa pancaroba atau quarter of life bahasanya itu, dia akan terlena gitu kan. Apalagi kalau dia nggak ada kesibukan, karena kesibukan itu akan membunuh kita, membunuh karakter, membunuh semuanya. Menurut saya begitu, yang sudah saya alami. Terus akhirnya saya tuh pengen nikah habis SMA itu udah pengen nikah gitu kan, udah pengen nikah. Jadi saya tuh udah ngajak 4 orang untuk nikah. Dan semuanya mau. Tapi yang 3 lagi gagal. Yang 3 gagal di orang tuanya. Akhirnya yang keempat inilah akhirnya yang benar-benar jadi pendamping hidup. Ya, Waduh, mantap. Ya betul. Jangan. Sorry. Nah, jadi waktu kuliah setelah ospek saya juga 3 bulan pertama kuliah
karena saya ngerasa banyak waktu luang, kemudian banyak istilahnya waktu kosong, dan kuliah ternyata gitu-gitu aja gitu kan. Terus saya juga melihat masa mau masuk BEM lagi ya, dulu udah SMP, SMA udah puas di OSIS apa semua segala macam. Berarti kan kuliah ini saya berpikir adalah satu langkah, satu step untuk menuju real life gitu kan, kehidupan yang nyata. Nah, terus saya berpikir gimana ya untuk mempersiapkan itu, akhirnya beralih ke wirausaha, mulai dari kerja. Kemudian dulu saya kerja jadi banyak lah pengalaman kerjanya. Mas Ihsan itu tahu tuh, suaminya Mbak Elda, kita ya. Nah, kemudian akhirnya saya itu nikah umur 19 akhir, jadi semester 4 saya udah nikah. Nah, karena saya merasa dan ya daripada banyak kegiatan yang nggak bermanfaat, nah itu bisa dijebak juga dengan kehidupan yang berwarna-warni di masa kuliah, apalagi misalnya seperti saya gitu kan. Dia dulu ibaratkan sangkar emas, aman, nggak ada godaan pas segala macam. Ternyata waktu kuliah, wah kaget gitu kan. Ternyata kehidupan pas kuliah berbeda jauh dengan kehidupan waktu SMA di pesantren, boarding school. Nah, akhirnya memutuskan menikah. Nah, waktu menikah itu banyak cobaannya itu, mulai dari mertua ngasih mahar sampai mahal banget. Nah itu kan, akhirnya dengan keajaiban sedekah mahar itu bisa terbayarkan. Kemudian kita naik mobil dari Padang ke Semarang pertama kali, jauh gitu kan, dan ternyata mogok di jalan, dan ya mogoknya itu pas banget di depan rumahnya teman orang tua. Nah itu ada aja pertolongan Allah gitu kan. Kenapa? Saya prinsip sih ketika menghadapi suatu hal itu, saya yakin bahwa ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lebih ke agamisnya gitu kan, karena basically kan memang dulu pondok, jadi pemahaman agama itu harus benar-benar dipegang. Kemudian gimana cara menghadapi kuliah, terus jadi seorang ayah, jadi seorang suami, dan harus bekerja. Itu ibaratkan kalau teman-teman kan itu harus satu langkah, itu kan dia cuma kuliah gitu kan. Mungkin ada yang sambil kerja ada 2 langkah. Kalau saya udah berapa langkah itu kan? 4 langkah. Nah, akhirnya saya jalani aja gitu kan. Ya bodo amat gitu kan. Mulai pernah saya walaupun sebenarnya minta ke orang tua itu bisa gitu kan, karena orang tua ya insya Allah lumayan lah ada ini kan gitu kan. Tapi saya lebih memilih untuk mandiri gitu. Saya dulu sebagai seorang laki-laki gitu kan, karena mungkin banyak perempuan nggak di sini. Saya menghadapi kehidupan ini dengan prinsip bahasa Arabnya laisal fata man qala haza abi walakin al fata man qala haza ana. Kalau nggak salah kayak gitu kata Pak Ustadz. Bukanlah seorang pemuda yang mengaku inilah bapakku, tapi pemuda itu ialah yang mengatakan inilah aku, kayak gitu kan. Jadi ketika kita mencoba untuk menjalani kehidupan ini, jangan kita berharap ada bahwasanya orang akan jangan kita berharap pada manusia. Nah, karena ketika berharap pada manusia itu sakitnya tuh di sini gitu kan. Apalagi yang baru-baru misalnya PDKT apa segala macam, ketika dia terlalu sayang, terlalu cinta gitu kan. Terus tiba-tiba dia tinggal nikah, itu kan sakit. Aduh. Nah, jadi jangan pernah berharap dan terlalu suka sama orang berlebihan ketika itu tidak pada porsinya. Beda lagi misalnya kita udah menikah, kita udah ya pasangan sama orang tua, nah itu kan memang harus pada porsinya lah kayak gitu. Jadi kenapa saya lebih memilih nikah? Karena saya takut terlena dengan kehidupan di kampus, dengan teman, kehidupan yang hedon, terus kehidupan yang dulu di kampus inilah saya ngerasa bahwa orang itu ngajak ke diskotik tuh terang-terangan. Nah, itu buat teman-teman. Nah,
kita nggak pilih-pilih teman, tapi kita harus menyaring orang yang dekat sama kita. Nah kayak gitu. Kemudian alhamdulillah Rendang Buya sering berjalannya waktu, saya terus maksimalkan gitu kan. Alhamdulillah, saya menganggap bahwasanya usaha itu adalah amanah dari Allah yang harus dijalankan secara maksimal. Jadi kalau saya main-main gitu kan, ngapain dijalanin gitu kan, mending nggak usah. Alhamdulillah sekarang udah berkembang ke lapak. Nah, kita ya bisa banyak lah, bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa berbagi rezeki sama orang. Betul. Kemudian alhamdulillah Rendang Buya juga udah eksis kemana-mana gitu kan, udah sampai Madinah. Nah ini juga sekarang lagi tahapan proses produk unggulan Jawa Tengah. Kemarin udah sampel dari Dinas Koperasi Jawa Tengah. Kita kan termasuk binaan Dinkop Jateng. Nah, untuk kurasi dari BI Bank Indonesia. Nah, untuk puncaknya ketika kamu punya usaha atau UKM, nah kurasi BI inilah puncaknya. Skala Indonesianya. Nah, berarti kalau udah masuk kurasi BI, nah berarti kamu udah bagus ya. Tapi kalau untuk pencapaian ya ekspor lah berarti kan. Tapi Rendang Buya belum ekspor secara massal. Nah begitu. Oke. Apalagi pertanyaannya tadi? Boleh di-sharing aja ya Mas, karena ini kan ketiga pembicara kita dengan 3 topik yang berbeda, tapi juga dialami tiga-tiganya di kehidupan kita nih, mungkin teman-teman remaja pemuda. Nah ini yang mau meniti atau membangun ke rumah tangga ini Mas, apakah pantas Mas seseorang ini punya kekhawatiran dalam hidupnya ketika ia juga belum kunjung menikah nih pada usia tertentu kan? Masing-masing orang punya kriteria usia tertentu, saya mau menikah di umur segini. Nah ini kalau misalnya belum kunjung menikah, apakah kalau khawatir itu pantas Mas, atau gimana sih kalau menurut Mas Abar sendiri? Kalau saya sih prinsip nggak menunggu gitu, saya nggak akan nunggu gitu kan, karena prinsip saya peluang itu diciptakan bukan ditunggu kayak gitu. Dan itu yang saya lakukan selama hidup ini. Ketika ada suatu masalah itu segera diselesaikan. Nah, ketika kita ingin sesuatu kita gapai. Tapi ketika dia memang belum menikah, berarti bisa jadi dia memang belum pengen nikah, atau dia memang masih ingin jomblo gitu loh. Nah, konsep prinsip kayak itu. Jadi kalian jangan cemas kalau nggak akan nikah, karena janji Allah itu kayak gitu. Setiap manusia itu ada pasangannya, laki-laki dan perempuan. Nah, pasti ada pasangannya. Kemarin kalau nggak salah jangan cara poster kayak gitu. Jadi ketika kalian misalnya umur berapa belum menikah, jangan takut, doa ya sama Allah. Ya Allah, semoga dapat suami atau istri soleha yang bisa membimbing aku ke jannah, bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dengannya ibadahku bertambah, bisa mendekatkan diri padamu. Nah, gitu ya. Ya Bang, ya. Nah, oke, amin. Itu doa yang sama juga untuk teman-teman yang gabung di live ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin sedang dilema nih ya dalam persiapannya atau galauannya menghadapi pernikahan kedepannya ini, boleh nanti tanyakan juga ya teman-teman. Ada Mas Abar tulisan di kolom komentar untuk teman-teman yang bertanya marriage life, kehidupan pernikahan. Nah, ini selanjutnya banyak pertanyaan yang masuk, tapi saya mau coba bacakan untuk Mbak Heralda ya Mbak. Saya mau bacakan pertanyaan dari Hour 1. Kak, gimana sih caranya supaya bisa gak gampang bosan saat belajar bahasa Inggris? Karena saya biasanya gampang bosan saat belajar bahasa Inggris. Nah, apa itu? Bagaimana caranya, tips dan triknya? Masalah bosan ya, belajar bahasa Inggris. Kalau saya pribadi sih ya, kalau misalnya lagi bosan itu ingat ini aja sih tujuan. Jadi kan kita pengen bahasa Inggris kan pasti ada tujuannya nih, mau lanjut S2 atau mau gimana. Jadi ketika udah lagi down, pas lihat aku cita-cita ini masa aku down sih kayak gitu. Jadi bentar ya, maaf. Mana namanya? Jadi apa ya? Gak apa-apa Mbak, gak apa-apa. Wah, ini banyak pertanyaannya nih.
Kenapa? Sepertinya topik ini menarik ya untuk teman-teman semua nih soal karir dan juga pendidikan. Nah, tanyakan lagi teman-teman. Nah, kalau bahasa Inggris gitu aja sih. Apalagi kalau misalnya nih, saya juga pernah mengalami waktu pas IELTS. Iya. Jadi awalnya saya tuh mau lanjut luar negeri ceritanya. Terus habis itu ternyata IELTS saya tuh nggak nyampe. Makanya akhirnya ya udah dalam negeri TOEFL. Tapi ya, saya yakin ya setiap yang kita dapatkan itu ya udah ditakdirkan Allah, dan saya rasa ya ada hikmahnya juga sih. Kalau misalnya di luar negeri nanti jauh gitu kan sama orang tua. Iya, betul. Dan kita kan jauh juga sama suami. Banyak pertimbangannya. Iya. Intinya itu sih, kalau lagi bosan sama sih, karena kalau lagi bosan kuliah nih, yang kalau saya pribadi sih saya ingatnya cita-cita. Jadi biar motivasi. Terus sama kalau udah jenuh, ya itu kita butuh me time kayak tadi ya. Kalau misalnya lagi bosan kuliah dan segala macam, butuh me time untuk membangkitkan semangat kita lagi. Oke, itu dia. Terima kasih Mbak Heralda. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih. Dari Kak Aditya untuk Kak Metril sudah terjawab tadi ya, bagaimana menjaga konsistensi. Kemudian kalau misalnya supaya 1-2 bulan habis tuh nggak bosan atau bingung sendiri sudah tadi terjawab. Kemudian ada yang menyapa Mbak Heralda dari Ina_Nabihatul. Mbak Heralda ada emot love-nya. Ada emoticon love-nya. Kemudian tanya, ini dari Mayang Syafira _ini. Tanyakan kepada Kak Meatri ya. Kak, gimana kalau kita mau memulai bisnis kakak? Terkadang rasa ingin memulai bisnis itu udah bulat tapi nggak terlaksana. Mungkin baru hanya berarti di niat aja ya. Untuk mungkin realisasinya ke depan tuh butuh strategi seperti apa itu? Dari Kak Mayang Syafira. Silakan. Oke, jadi kalau aku sendiri, kalau udah punya ide, langsung aja eksekusi. Jadi jangan nunda-nunda lagi, karena kalau ditunda, apapun yang ditunda itu jadi kayak malas, habis itu lupa, dan habis itu nanti ada temen atau siapapun yang kenal kalian, bisnisnya kayak yang kalian pikirin, terus habis itu kalian nyesel, itu kan aku waktu kemarin tuh aku udah mikirin itu loh, kenapa sih Saya pernah kayak gitu kan sering banget kan kayak gitu. Jadi kalau udah punya ide, coba aja eksekusi dulu. Apapun itu hasilnya, mau bagus atau jelek itu nggak apa-apa. Kalau bagus ya diterusin, maksudnya kayak ya udah diperbaikin lagi. Tapi kalau jelek coba dievaluasi. Kalau semuanya aku tuh kemarin tuh jeleknya waktu jalanin bisnis itu apa ya gitu. Soalnya aku juga kemarin juga kayak gitu loh. Yang penting aku kayak ya udahlah ya, jalan aja gitu. Pokoknya usaha aja dulu deh gitu. Terus habis itu baru tahu kalau usaha aku dulu nggak terlalu suka usaha makanan karena aku nggak bisa. Di waktu itu pernah gagal sama teman-teman coba bikin kayak rice box gitu, nasi bento gitu buat di kampus. Itu rasanya kuliah, ngekos, masak itu kayak bener-bener kebagi banget. Terus habis itu ternyata juga keuntungannya pun ternyata kalau kita bikinnya dikit kan nggak kelihatan ya kalau makanan tuh. Nah kayak gitu, semuanya itu sih kayak aku tuh ngelihatnya semua yang kita coba jalanin dulu aja, baru tuh nanti kita tahu hasilnya jelek apa enggak ya udah gitu. Kalau emang bagus kita lanjutin dengan diperbaiki, terus habis itu kalau emang jelek kita coba evaluasi yang kurangnya di mana, terus habis itu salahnya gimana. Buat bisnis baru juga oke, nggak apa-apa, tapi kalau mau tetap coba kayaknya masih bisa, lanjutin aja nggak apa-apa gitu. Oke, itu dia jawabannya. Terima kasih Kak Meatri. Untuk Kak Safira, Mayang Safira udah terjawab ya Kak ya. Kemudian, tadi saya mau tanya ke Mas Abar, tapi udah keburu live. Coba nanti kami akan undang lagi. Pertanyaan selanjutnya ya, dari LJPDN. Mau tanya nih ke Mbak Hera, ada lagi Mbak Hera. Plus minus kuliah sambil mengurus anak gimana ya Kakak? Aku pengen lanjut kuliah, tapi disuruh nikah dulu. Takut salah satunya nggak boros. Nah ini ya. Di awal sudah saya singgung deh. Gimana tuh Mbak Hera? Plus minusnya Ya. Plusnya dulu deh biar semangat dulu. Boleh. Ya kan? Plusnya
kita jadi semakin pintar untuk membagi waktu sih. Jadi kan nggak, insya Allah nggak ada yang terbuang gitu. Karena ya ketika anak apa, terus habis itu lanjut kuliah gitu, ngurusin kuliah. Terus habis itu sebenarnya ketika kita udah jenuh nih, itu ada anak gitu. Jadi anak tuh kan kadang senyumnya segala macam. Nah itu kan juga menghibur. Kayak gitu. Itu plusnya. Minusnya banyak sebenarnya. Minusnya Eh, banyak, nggak apa Mbak. Untuk pertimbangan aja buat teman-teman di sini jadi tahu ya, nggak cuma baik-baiknya aja tapi gelapnya juga tahu. Orang-orang beda-beda kondisi gitu kan. Ada beberapa teman saya yang punya anak terus kuliah, tapi mungkin dia sama mertuanya atau mungkin suaminya itu orang yang kerja dari rumah gitu kan. Kalau saya ini kan kondisinya suami saya orang kantoran, saya cuma bertiga nih di rumah kayak gitu. Jadi bener-bener wah bagi waktunya ekstra banget deh kayak gitu. Waktu pas penelitian itu saya masih aman-aman aja. Ketika penelitian saya titip anak saya di daycare. Jadi penelitian masih lancar saya. Di tengah-tengah, oh ya akhir-akhir penelitian lah, di tengah-tengah itu anak saya sakit. Nah, ibu mana sih yang tega nitipin anaknya ketika kondisinya sakit gitu. Dan saya langsung berpikir kayak, aduh nih nitip lagi nggak ya? Karena kan kadang aduh ini sakit nih kayak gitu. Apalagi kan terkait dengan berat badan, saya harus mencoba untuk menaikkan berat badannya anak saya gitu, kasih makan dan segala macam. Nah itu sempat saya itu stuck lama sih, itu stuck lama. Nah tapi ya itulah ya Allah itu yang maha kuasa, benar kata Mas Akbar tadi, pasti ada apa ya, pertolongan lah ibarat kata. Jadi cobaan itu pasti ada apa ya, kalau bahasanya tuh inam usri yusro. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Di tengah-tengah kegalauan saya itu ada teman saya yang membantu. Kan saya itu komputasi ya. Ini sharing sekali nih, sharing. Saya kimia tapi saya bagian komputasi. Tengah-tengah itu teman saya ada yang bantu. Heralda, kamu bisa kerja dari rumah. Aku pinjamkan komputer, kan kalau komputasi itu butuh high spec gitu. Jadi sebenarnya bisanya cuma di kampus, tapi dia kan punya gitu komputer high spec itu, dan dia minjemin ke saya. Dia katanya aku udah sering ke lab kok, lagi nggak make. Ya udah kira dia minjemin itu, ya alhamdulillah selesai juga kayak gitu penelitian. Terus habis itu setelah itu dramanya adalah nulis tesis. Saya jujur kalau perkuliahan saya nggak begitu apa ya, karena online kali ya mungkin, jadi nggak terlalu kerasa ribetnya gitu kan, karena kan bisa putar sambil ngomong anak gitu, walaupun nggak terlalu konsen 100%, jadi nggak terlalu kerasa ribetnya. Kalau pas perkuliahan saya harus lebih ribet tuh ketika tesis. Pas mulai nyusun itu saya juga mulai bingung nih, kapan ya nyusunnya, atau pada waktu masih kayak post nulis, aduh idenya kepikiran anak lagi gitu. Saya Anak ya masih prioritas ya Mbak tentu ya. iya, jadi kalau saya sih kendalanya karena ini sih, karena anak saya tuh BB-nya bermasalah. Jadi kan pikiran saya tuh yang tadinya mau nyari jurnal, jadinya nyarinya bagaimana makanan apa yang untuk membuat BB anak. Browsing seputar tips trik bunda. Iya, ya gitulah. Tapi saya yakin pasti ada pertolongan lah. Ini kan saya kemarin ada yang mau bantu, Mbak, saya mau bantu ngomong gitu. Nanti biar Mbaknya bisa sambil ngerjain tesis. Ya mudah-mudahan ini juga bantuan Allah gitu untuk biar saya tuh bisa cepat dalam penulisan tesis ini. Jadi ya pertimbangannya pasti banyak sih. Cuma ketika itu kita menjadi ibu yang wah, mungkin kalau diceritain ke anak-anak nanti, oh ternyata ibuku merawat aku sambil kuliah ya gitu. Ya, gitu sih. Jadi lebih ekstra lagi aja sih. Jadi lebih banyak belajar juga. Plusnya. Oke. Oke, itu dia jawabannya untuk ini yang tadi bertanya LJPDN, itu dia sudah terjawab. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu ya pandangan yang mungkin pernah kita dengar nih ya. Kalau misalnya untuk apa sih wanita nih menempuh pendidikan tinggi-tinggi, nanti kalau akhirnya juga akan fokus di rumah tangga atau di dapur. Nah ini pandangan menurut Mbak Heralda dan juga Mbak Meatri seperti apa nih? Karena kan Mbak Meatri juga wirausaha juga ya Mbak ya, memulai bisnis yang dirintis
mungkin dari sendiri ya Mbak ya, dari awalnya sendiri. Nah ini menurut Mbak Heralda dan Mbak Meatri seperti apa nih pandangan ini mengenai berarti ini kayak woman empowerment ya, jadi kayak wanita yang bergerak, yang maju selangkah lebih depan. Nah itu seperti apa? Siapa dulu? Mulai dari Mbak Meatri dulu atau siapa? silakan siapa saja. Shoot nih. Apa ya? Oke. Stigma tuh pasti ada kan, kayak cewek nggak usah dia terlalu sukses, nanti malah nggak ada yang ngedeketin loh, kayak gitu kan. Terus ada lagi, Nah itu dia kan sering banget kan kayak gitu. biasanya Tapi minder ya Mbak ya. menurut aku emang kalau yang kayak gitu berarti emang gak jodoh gitu aja udah. Terus habis itu yang lainnya lagi, kalau kenapa sih harus pinter-pinter, kamu nanti juga akhirnya di dapur ngurus anak bla 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 gitu. Iya. Ya emang tapi kan itu emang tujuannya beda-beda ya terserah kan, maksudnya intinya kita pinter itu juga bukan buat orang lain, buat kita sendiri, buat anak kita semuanya gitu kan ya Mbak, kan Mbak udah punya anak. Kalau aku sih kayak gitu, jadi kayak semuanya stigma kayak gitu pas aja udah, hidup siapa gitu sih. Kalau aku sekarang lebih ke sekarang tahu deadline-nya aku sendiri, terus habis itu nggak usah lihat orang kanan kiri, pasti ada omongan, karena banyak omongan, kita ambil yang positif aja, yang jelek-jelek kayak cuma nyinyir berarti nggak mampu gitu aja udah. Luar biasa. Yang ini berarti nggak mampu ya teman-teman di sini ya. Itu dia jadi semangat. Maksudnya nggak gitu ya, nggak sama loh ya. Tapi emang maksudnya tuh pasti ada, dan jangan dibuat pikiran gitu loh. Karena yang pikiran negatif itu yang merusak diri kita sendiri. Nanti kan sekarang penyakit tuh bukan penyakit yang kelihatan gitu loh, penyakit mental health gitu kan banyak banget, karena apa ya itu gitu loh. Jadi ya udah, kita hidup itu cuma sekali, coba kita bagus apa ya istilahnya, buat hidup kita tuh lebih bahagia sendiri, terus habis itu lakukan yang terbaik buat diri sendiri, dan yang pastinya untuk menuju ke sana. Itu aja udah. Oke, itu dia dari Mbak Meatri seperti itu. Jadi motivasi loh kita, mungkin teman-teman perempuan yang bergabung di sini ya, supaya kita berani untuk mengambil resikonya, berani menyusun langkahnya, kemudian langsung eksekusi. Itu dia. Terus kalau menurut Mbak Heralda ini seperti apa nih Mbak? Karena kita sudah mau menunjukkan waktu pukul 8 ya, mungkin sehabis Mbak Heralda kita akan closing statement aja dari masing-masing. Kemudian kita cukupkan. Menurut Mbak Heralda seperti apa Mbak pandangan yang sudah tadi kita dengar bersama? Oh, ya. Kalau dari pandangan saya benar sih, stigma negatif itu harus dihempaskan. Kalau saya pribadi nih ya, kalau saya yakin anak yang hebat itu lahir dari ibu yang hebat. Ketika perjalanan ibu itu panjang gitu, rintangan seorang ibu itu banyak gitu kan. Kalau Mbak Mei mungkin wirausaha gitu, pasti kan banyak juga rintangannya. Saya sambil kuliah gitu, pasti ada tantangannya. Ibu pekerja, itu pasti ada tantangannya. Nah, ketika ibu yang hebat ini pasti akan melahirkan anak yang hebat, karena dia rintangan-rintangan itulah yang akan dia ajarkan kepada anaknya gitu kan. Pengalaman-pengalaman itu kan yang diajarkan ke anaknya. Yang penting ketika, kalau saya pribadi, ya saya boleh sibuk, tapi anak itu nggak boleh dilupakan. Tetap anak itu diberi kasih sayang gitu. Karena kan saya juga dulu saya dulu sama kayak Mas Abar di pondok, terus saya juga pernah mengalami kadang anak di pondok itu orang tuanya tuh melepaskan aja gitu. Ini sekedar berbagi aja. Ketika jadi orang tua tuh susah gampang ternyata. Ada anak yang nakal banget. Ternyata pas saya ngobrol gitu, dia tuh ngerasa dia dikekang gitu. Saya di situ merasa, loh, jadi dia di depan orang tuanya baik, tapi di belakang orang tuanya itu ternyata senakal itu gitu. Itu benar-benar membuat saya, jadi orang tua tuh emang luar biasa ya. Gimana anaknya itu baiknya itu baik dasar gitu, bukan baiknya itu karena kemauan orang tua, itu kan juga PR kan. Dan ketika ibu itu ada pengalaman, ibarat kata saya punya pengalaman itu, jadi kan saya harus belajar gimana nih nanti anak saya itu dia itu baiknya itu atas diri dia sendiri, bukan karena di depan saya. Nah seperti itu. Jadi ya ketika ibu banyak belajar, pasti anaknya juga bakal banyak belajar.
Oke, luar biasa. Betul, betul, saya setuju. Nah, oke, ini karena waktu sudah hampir menunjukkan pukul 8, mungkin dari masing-masing Mbak Heralda dan juga Mbak Mayatri boleh share apa ya, kata-kata mutiara ataupun apa ya, yang menjadi motivasi. Jadi kayak hanya sepatah dua patah kata aja gitu loh, Mbak. Apa yang menjadi apa ya, membekas mungkin bagi Mbak-mbak di sini sekalian. Karena nampaknya teman-teman di sini udah nggak ada yang bertanya lagi ya gitu. Jadi closing statement silakan untuk Mbak Matri dulu mungkin boleh Mbak. Apa ya, ya udah sih, yang penting jalanin hidup itu, nggak usah ngoyo tuh, maksudnya nggak usah mikirin kanan kiri. Iya. Yang baik ya kita terima, tapi yang buruk coba kita ya udahlah ya gitu, hempasin aja. Terus kalau emang ada kritik dan saran dari teman-teman didengerin, mungkin itu emang berguna buat hidup kamu gitu juga kan, walaupun yang beda ya buat yang teman-teman yang emang bener care atau cuma kepo gitu kan, kayak ya yang care itu yang kita apa ya istilahnya rangkul gitu. Terus habis itu juga jalanin hidup itu pokoknya istilahnya lakukan yang terbaik, pokoknya nanti ada jalannya aja deh intinya. Lakukan yang terbaik dulu, baru nanti Allah bakal kasih jalannya. Amin. Itu dia dari Mbak Mayatri dan dari Mbak Heralda. Satu patah dua patah kata untuk teman-teman di sini sebelum kita closing. Kalau dari saya, hidup itu akan penuh pembelajaran. Jadi ya belajarlah sebaik mungkin dari apa yang kita alami. Belajar, belajar, dan belajar terus. Insya Allah kita akan dari belajar itu kita mencari yang terbaik nih. Ketika belajar kita jadilah yang terbaik juga. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dan mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita. Dan ketika ada rintangan, yakin aja ada Tuhan kita gitu, ada Allah gitu. Inna ma'al usri yusra gitu. Sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yakinlah itu. Oke, terima kasih untuk Mbak Mayatri, Mbak Heralda yang sudah share dan juga Mas Abah tadi mungkin yang sudah close duluan. Terima kasih untuk ceritanya yang menginspirasi. Saya juga berterima kasih untuk waktunya ya Mbak Mayatri, Mbak Heralda yang sudah disediakan. Dan apresiasi juga untuk teman-teman di sini yang sudah menonton hingga sampai berakhirnya live Instagram Dewantara kali ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian-penyampaian yang keliru. Nanti mungkin teman-teman kalau misalnya mau berkomunikasi dengan pembicara kita boleh ya kontak lewat Instagramnya ya Mbak ya, boleh? Oke. Itu dia. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Sampai jumpa di live selanjutnya. Akhir kata saya akan closing. Selamat malam untuk semuanya. Tetap follow dan ikuti akun Dewantara. Terima kasih Mbak. Silakan untuk boleh keluar. Terima kasih.